Sempat Antonio Conte, Tottenham Hotspur dekati Paulo Fonseca. Tottenham Hotspur masih mencari pelatih yang baru. Incaran utama mereka yakni Antonio Conte diketahui baru-baru ini secara terang-terangan telah menolak tawaran dari klub asal London Utara tersebut. Tidak ingin memaksakan kehendak, Tottenham mengalihkan perhatian kepada pelatih yang lain. Dan kini nama ex-nakoda AS Roma yakni Paulo Fonseca muncul sebagai nama baru calon pelatih Tottenham Hotspur. Sky Sport Italia bahkan melaporkan Fonseca telah mencapai kesepakatan secara personal dengan klub asal London Utara tersebut. Dia akan bernegosiasi lagi dengan manajemen soal detail kontraknya nanti. Dalam laporannya itu, Sky Sport juga mengklaim pelatih asal Portugal akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama Spurs. Dan kemungkinan kesepakatan tercapai sangatlah besar. Diketahui saat ini Paulo Fonseca sedang menganggur setelah kontraknya di AS Roma tidak diperpanjang. Apalagi Liga Premier Inggris merupakan salah satu kompetisi yang ia idamkan. Cristiano Ronaldo tak muncul di sesi pemotretan jersey baru Juventus. Nama Cristiano Ronaldo menunjukkan tanda akan meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen Juventus resmi meluncurkan deretan foto pemain-pemain Juventus mengenakan jersey baru mereka untuk musim datang. Namun dari 5 pemain yang dimunculkan di laman resmi Juventus, tak ada satupun foto dari Cristiano Ronaldo. Saat itu pemain-pemain Juventus yang dimunculkan adalah Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Weston McKennie, Alvaro Morata, dan juga Rodrigo Bentancur. Jika benar Cristiano Ronaldo akan angkat kaki dari Juventus pada musim panas ini, tentu itu bukan suatu hal yang sangat mengejutkan. Menurut laporan dari Football Italia, pelatih Juventus saat ini yakni Massimiliano Allegri sudah mengadakan pertemuan dengan Cristiano Ronaldo. Dalam pertemuan itu diambil kesimpulan bahwa Cristiano Ronaldo harus meninggalkan Juventus pada musim panas nanti. Hal itu karena Juventus membutuhkan dana banyak untuk belanja pemain pada musim panas kali ini. Austria berharap kepada bayi ajaib Sasa Kalajdzic. Timnas Austria mungkin hanya ikan kecil di Eropa. Euro 2020 adalah ajang ketiga major yang diikuti. Namun Austria kini punya bayi ajaib bernama Sasa Kalajdzic. Pemain berusia 23 tahun itu tampil cemerlang bersama Stuttgart di Bundesliga Jerman. Musim ini dari 30 pertandingan yang ia lakukan di semua kompetisi, Kalajdzic mencetakkan 16 gol dan ia juga berhasil menyumbangkan 6 assist. Bersama timnas Austria selama 2021 ini, Kalajdzic juga tak kalah tampil garang. Dari 3 kesempatan, striker kelahiran Wien Austria ini melesakkan 3 gol dari 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Postur tinggi yang mencapai 2 meter membuatnya tak hanya kukuh dalam duel 1 lawan 1, melainkan juga lihai dalam duel udara. Hal inilah yang membuat Franco Foda, pelatih dari timnas Austria, sangat berharap kepada ketajaman dari sang bayi ajaib tersebut. Cengiz Under sudah tak sabar dilatih Jose Mourinho di AS Roma. Pemain asal Turki yakni Cengiz Under mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak sabar untuk dilatih oleh Jose Mourinho di AS Roma pada musim datang. Cengiz Under mengatakan bahwa ini adalah mimpinya sejak kecil. Diketahui Cengiz Under dipinjamkan ke Leicester City pada musim yang lalu, tetapi Cengiz Under kurang tampil maksimal dan The Foxes memutuskan untuk tak mempermanenkan jasa dari sang pemain. Jadi mulai musim depan Cengiz Under akan kembali ke AS Roma dan ia merasa tak sabar dilatih oleh pelatih baru mereka yakni Jose Mourinho. Berubah pikiran, Sergio Ramos putuskan bertahan di Real Madrid. Sergio Ramos sedang membuat seantero Real Madrid merasa resah. Ini dikarenakan kontraknya akan habis pada musim panas nanti, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2021. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Sergio Ramos akan pergi di musim panas ini karena ia tidak menyepakati kontrak yang baru bersama Real Madrid. Dan kini menurut laporan terbaru dari Deportes 4, situasi dari Sergio Ramos kini telah berubah. Sang bek akhirnya bersedia bertahan di Real Madrid. Diberitakan setelah proses negosiasi yang amat panjang, dan karena ia masih ingin bertahan di Real Madrid, Sergio Ramos akhirnya mengalah dan bersedia bertahan di Santiago Bernabeu. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Real Madrid saat ini tengah mengeput proses perpanjangan kontrak dari Sergio Ramos. Jika tidak ada halangan, dalam beberapa hari ke depan kontrak ini akan segera difinalisasikan. Dan menurut laporan yang beredar, ada satu penyebab mengapa Sergio Ramos memilih bertahan di Real Madrid. Diketahui manajer baru mereka yakni Carlo Ancelotti disebut-sebut berhasil meyakinkan Sergio Ramos untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Arsenal segera perpanjang kontrak salah satu pemain mudanya.
Nama Emil Smith Rowe merupakan produk asli Akademi Arsenal. Usai sempat dipinjamkan ke beberapa klub, pemain berusia 20 tahun itu menjadi pilar skuad utama The Gunners pada musim kemarin. Smith Rowe pun sukses menjawab kepercayaan dari Mikel Arteta dengan menunjukkan performa yang impresif. Dari total 34 pertandingan, Smith Rowe tercatat menyumbangkan 4 gol dan juga 7 assist bagi Arsenal. Dan sejak Maret yang lalu, Arsenal sudah mencoba untuk mengajak Smith Rowe dan perwakilannya untuk berbicara mengenai proposal kontrak yang baru. Dan kini jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano mengklaim bahwa usaha Arsenal akhirnya membuahkan hasil. Smith Rowe diyakini sepakat memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026 datang. Dan kabarnya kontrak baru Smith Rowe ini tinggal membereskan beberapa detail sebelum kemudian bakal ditekan oleh sang gelandang Arsenal tersebut. Chelsea dan PSG berebut Achraf Hakimi. Kebersamaan Achraf Hakimi dengan Inter Milan bisa jadi hanya berlangsung selama 1 musim saja, karena sang pemilik Inter Milan yakni Sunning Group harus menjual sejumlah pemainnya guna menutupi kerugian dari klub. Dan nama Achraf Hakimi pun menjadi salah satu nama yang mungkin akan dijual Inter Milan pada jendela bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri kabarnya mematok bandrol sebesar 80 juta euro untuk sang bek internasional Maroko tersebut. Sejumlah klub papan atas pun langsung dikaitkan dengan Achraf Hakimi. Setelah sempat digosipkan kembali ke Real Madrid, kini Achraf Hakimi gencar dihubungkan dengan kubu Chelsea dan juga PSG. Dan kini menurut laporan jurnalis spesialis transfer pemain yakni Gianluca Di Marzio, mengabarkan bahwa Chelsea dan PSG mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangan dari Achraf Hakimi. Rupanya Chelsea dan PSG diklaim sama-sama melayangkan tawaran sebesar 60 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1 triliun rupiah kepada Inter untuk Achraf Hakimi. Tetapi menurut laporan terbaru, Chelsea terdepan dalam hal ini, sebab Chelsea sendiri dikabarkan bersedia memberikan Emerson Palmieri ataupun Andreas Christensen kepada Inter Milan untuk dijadikan sebagai pemulus dari kedatangan Achraf Hakimi. AC Milan segera pinjam 2 pemain dari Real Madrid dan juga Barcelona. AC Milan diberitakan bekerja sama dengan 2 raksasa La Liga Spanyol untuk bisa menyelesaikan transfer dengan biaya rendah saat mereka berharap untuk memperpanjang pinjaman Brahim Diaz dari Real Madrid dan mencoba untuk meminjam Junior Firpo dari Barcelona. Diketahui nama Brahim Diaz telah menyelesaikan musim 2020-2021 ini dengan status pinjaman di kota Milan. Dan berbagai sumber melaporkan bahwa Real Madrid akan bersedia memperpanjang perjanjian pinjaman itu untuk 1 tahun lagi. Dan mungkin ada opsi pembelian secara permanen nantinya. Sementara itu, Rossoneri juga mencoba menekan pengeluaran untuk biaya transfer mereka dengan mengajukan kesepakatan pinjaman serupa dengan kubu Barcelona untuk bisa membawa bek kiri mereka yakni Junior Firpo ke San Siro. Rencananya Junior Firpo diharapkan bisa memberikan backup yang tangguh bagi Theo Hernandez di sektor bek kiri AC Milan. Pep Guardiola minta Manchester City segera rekrut Jack Grealish. Manchester City memang berhasil mengakhiri musim 2020-2021 ini dengan 2 gelar domestik, yakni Piala Liga dan juga juara Liga Inggris. Namun hal tersebut tak lantas membuat Pep Guardiola merasa puas dengan kondisi skuadnya saat ini. Gagalnya Manchester City memenangkan gelar Liga Champions membuat pihak klub diklaim berbelanja banyak di bursa transfer musim panas nanti. Dan salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah lini depan mereka, dan beberapa nama pemain pun sudah masuk dalam daftar belanja milik Manchester City. Termasuk diantaranya adalah Jack Grealish yang saat ini tengah berkarir bersama Aston Villa. Jack Grealish memang menjadi sosok penting di dalam skuad milik Aston Villa. Walau sempat menepi selama beberapa pekan akibat cedera, pemain berusia 25 tahun tersebut tetap sukses tampil sebanyak 27 pertandingan dengan mengoleksi 7 gol dan juga 12 assist. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Guardiola sudah menjadikan Jack Grealish sebagai target utama mereka. Pelatih asal Spanyol tersebut juga menilai Manchester City tidak bisa melewatkan peluang untuk mendatangkan sang pemain tersebut, meski Aston Villa memasang harga mahal yang diduga mencapai angka 100 juta pound sterling. Maurizio Sarri resmi jadi pelatih baru bagi Lazio. Akhirnya klub raksasa Serie A Italia yakni Lazio telah resmi memperkenalkan pelatih anyar mereka yakni Maurizio Sarri untuk mengarungi musim 2021-2022 mendatang. Maurizio Sarri menjadi pelatih baru Lazio menggantikan juru taktik sebelumnya yakni Simone Inzaghi yang memutuskan untuk hengkang ke kubu Inter Milan.
Dan Fabrizio Romano memberikan bocoran kalau mantan pelatih Juventus dan Chelsea itu telah menandatangani kontrak hingga 2023 mendatang. Diketahui setelah berpisah dari Juventus pada tahun 2020 yang lalu, Maurizio Sarri menganggur selama 1 musim. Sebelumnya, Maurizio Sarri lebih dahulu tenar menangani klub-klub papan bawah Italia dan merangkak menjadi pelatih klub Serie A Italia seperti Empoli dan juga Napoli, hingga kemudian menjabat pelatih bagi Chelsea. Reputasi Maurizio Sarri di kancah sepak bola dunia cukup teruji. Setelah membawa Napoli bersaing di papan atas Liga Italia, Sarri juga mengantarkan Juventus meraih gelar juara Liga Italia 2019-2020. Sementara ketika menangani Chelsea, Maurizio Sarri berhasil mempersembahkan gelar Liga Eropa. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tausport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.